desain, yaitu data flow diagram atau DFD dari makulnya pameran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yoga Marisa. Saya pernah saja. Saya Robi Abdestan. Rumusan masalah yang saya hadapi adalah bagaimana atau siswa ingin mengisi kelas kosong tapi kelasnya terisi semua. Di sini ada data flow diagram. Di sini ada sistem pembelajaran website siswa mengirim data login ke sistem, sedangkan sistem mengirim harus login dan mengakses materi pembelajaran ke siswa. Terus guru mengirim data login berdasar pengunduhan materi dan nilai. Sistem mengirim juga ke guru status login dan data nilai. Jadi sistem juga mengirim status login data siswa, data manual, dan data guru ke admin, dan admin mengirim ke sistem data login siswa, manual, dan guru. Selanjutnya ada data flow diagram terkenal. Yang pertama, sistem pembelajaran itu login. Sistem admin memberi data login yang disimpan, lalu admin mengirim tampilan berhasil login ke sistem. Sistem mengirim penerimaan data login. Sistem mengirim hasil akun belajar ke user, lalu user mengirim data login. Selanjutnya di sini ada juga proses pembayaran data login. Siswa melakukan pembayaran, sedangkan sistem menerima data pembayaran. Di sini admin juga ada data transaksi dari pembayaran siswa. Sistem mengirim hasil pembayaran dan admin memberikan data pembayaran dari siswa. Selanjutnya ada data flow diagram level 1.1 sistem pembelajaran virtual materi. Guru menyimpan data di CRB database. Apa itu CRB database? Yaitu CRB database itu adalah materi-materi dari guru yang disusun oleh guru secara terus-menerus. Guru mengirim tampilan feedback dari user. Di sini user mengirim ke sistem akses materi nasional. Lalu user mendapat tampilan dari sistem. Selanjutnya 1.2 sistem pembelajaran virtual nilai dan feedback. Guru menyimpan data nilai dan data user, lalu mengirim ke sistem nilai dan modifikasi. User mendapatkan tampilan dari sistem. Lalu di sini ada 1.3 pembelajaran virtual laporan. Admin mempunyai data nilai dan hasil user dan mengirim laporan ke sistem, lalu laporan mengirim ke sistem. Selanjutnya data flow diagram level 2. Sini ada 2.1 laporan siswa. Guru mempunyai data nilai dan memberikan laporan ke sistem, lalu mendapatkan hasil dari sistem. Sistem mengoutput data ke data pengembangan siswa. Nanti di atas data transaksi, admin mempunyai data transaksi dari sistem, lalu melaporkan ke sistem pembelajaran. Kita 2.2 dan dikirimkan ke laporan transaksi. Kita 2.3 pemberian sertifikat dari sistem ke sistem. Jadi jawaban rumusan masalah, jika kelas terisi penuh, mungkin ada opsi untuk menjadwalkan ulang kelas di waktu yang berbeda ketika siswa tersedia
masalah, yaitu bagaimana sih kita membuat platform e-commerce yang menjual dari segar secara real time. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi bagaimana kita membuat platform e-commerce yang menjual buah dan sayur segar secara real time dengan kualitas terjamin dan transaksi yang mudah. Yaitu caranya kita bisa membangun platform dengan sistem pemantauan stok real time, fitur penilaian kualitas produk, dan proses transaksi yang sederhana serta cepat. Di sini ada contoh data flow diagram yang level 0. Yang pertama itu ada pendataan produk. Lalu dari pendataan produk ini nanti masuk ke pelanggan. Setelah masuk ke pelanggan, dia akan melanjutkan proses pemesanan. Lalu laporan data pesanan masuk ke admin, kemudian kembali lagi ke pendataan produk. Kemudian dari pelanggan nilai total pesanan, lalu dari proses pemesanan kembali ke pelanggan, lalu dari proses pemesanan data pelanggan atau login, setelah itu proses pembayaran, setelah itu data pembayaran admin, setelah dari proses pembayaran hasil pembayaran, dan kemudian kembali lagi ke pelanggan. Lalu kita di level 1 data flow diagram yaitu admin, data produk, lalu masuk ke pendataan produk. Dari pendataan produk kita masuk lagi ke data produk. Setelah itu data produk akan mengecek kelengkapan data produk. Lalu tampilan data produk kepada pelanggan, data produk lalu pelanggan. Lalu data flow diagram yang level 2 yaitu dari pelanggan bisa memilih produk. Lalu dari data produk ini menginput data pesanan. Setelah itu pesanannya membuat laporan data pesanan lalu dikirim ke admin. Nah, dari data pesanan ini kemudian kembali ke nota pesanan yang kemudian akan kembali ke pelanggan. Dan selanjutnya adalah data flow diagram yang level 3. Itu caranya dari pelanggan, lalu dari data pemesanan kembali ke terminal pelanggan. Setelah itu ini data pembayaran, setelah itu laporan data pembayaran, dan dari data pembayaran ini kembali ke nota pembayaran yang nantinya akan kembali ke pelanggan. Di sini ada masalah yang saya alami adalah bagaimana sistem e-commerce mengelola stok barang dan memastikan ketersediaannya secara real-time. Jawaban adalah mengelola stok barang secara real-time. Sistem e-commerce mengintegrasikan informasi yang optimis yang berbasis stok barang serta ketersediaan pembelian maupun penambahan stok. Sistem ini terhubung dengan pemasok memungkinkan rekomendasi jika stok hampir habis sehingga dia bisa segera melakukan stok. Ini memastikan bahwa pelanggan dapat bisa lebih tersedia dan menghindari ketidakpuasan karena barang yang dipakai. Di sini ada data flow ada proses penjualan barang pada toko pakaian, sistem pengarah nasabah memberikan informasi harga barang untuk pembayaran, dan dari customer ke sistem mengirimkan pembelian dan pembayaran barang dari supplier. Sistem membedakan pembayaran dari supplier dan barang sistem ke supplier mengirimkan pesanan pembeli dan pembayaran barang lanjut ke pegawai mengirimkan kepada sistem informasi stok barang dan harga barang. Pegawai mengirimkan kepada sistem data transaksi harian dan data stok barang. Sistem mengirimkan kepada manajer yaitu laporan keuangan dan laporan stok barang. Dari sistem mengirimkan kepada pimpinan itu laporan keuangan. Lanjut ke flow diagram level 2 ada proses pencatatan stok barang. Dari sistem mengirimkan ke database barang itu adalah informasi data barang, dan dari database barang mengirimkan kepada sistem itu adalah data stok barang dan harga. Supplier mengirimkan kepada sistem data supplier data barang dan bukti pembayaran. Dari sistem kepada supplier mengirimkan pesanan barang, pembelian barang dan pembayaran barang. Lanjut di kedua ada proses transaksi penjualan. Dari customer ke sistem mengirimkan pembelian barang dan pembayaran barang. Dari sistem kepada customer memberikan harga barang dan bukti pembayaran. Lalu dari sistem kepada database transaksi memberikan data barang dan harga. Dari database transaksi kepada sistem pembuatan nomor yang memeriksa data barang, harga,
Itu data harga target mana? Data harga yang transaksi itu panasnya dari entry data ke transaksi. Ini yang data harga. Iya. Oh, bukan dari bawah. Ya. Data flow diagram 2.0 proses transaksi penjualan dari sistem ke customer memberikan informasi pembelian dan pembayaran barang, dari sistem ke barang memberikan informasi data harga, dari barang ke sistem memberikan informasi data penjualan, ada di data penjualan, dari pegawai memberikan sistem data penjualan, dan dari sistem memberikan barang dari barang, dari sistem memberikan database transaksi ada data penjualan dan harga. Ya, rujukan masalah yang saya alami, bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan kopi di e-commerce dalam menghadapi persaingan yang ketat. Jawaban rumusan masalah strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan kopi di e-commerce meliputi pengoptimalan SEO untuk menarik lebih banyak pengunjung, penawar diskon atau paket untuk meningkatkan daya tarik produk, penggunaan media sosial untuk membangun brand awareness serta kolaborasi dengan influencer untuk mencapai pasar yang lebih luas. Kombinasi taktik dapat membantu e-commerce kopi lebih kompetitif dan meningkatkan penjualan. Ya, di sini ada data flow diagram. Ya, dari pelanggan melakukan pesanan atau pembayaran ke sistem penjualan barang di Shopee. Dari sistem memberikan info pesanan dan mata pembayaran. Dari sistem mengirim pesanan barang yang disuplai ke supplier. Dari supplier mengirim pesanan barang ke pelanggan. Dari sistem memberikan laporan penjualan dan stok barang ke admin, admin mengolah stok barang ke sistem. Pesan barang stok dari stok barang konflik ke pelanggan melakukan pemesan barang. Pelanggan melakukan pesanan barang ke pemesan barang konflik pesanan ke pelanggan melakukan pembayaran sistem pembayaran melakukan permintaan laporan transaksi ke admin melaporkan transaksi ke sistem pembayaran ke pengelola stok barang melaporkan stok ke admin melaporkan data stok ke pengelola stok barang. Sistem pengelola stok barang mengirim permintaan barang ke supplier mengkonfirmasi pengiriman ke pengelola stok barang. Kita lanjut ke data flow diagram level 1. Pengelola stok dari admin input data stok ke pengelola stok lapor stok ke admin
input transaksi ke data transaksi melakukan data transaksi kami, data transaksi ke pembuatan laporan penjualan, pembuat laporan penjualan memberikan laporan penjualan ke admin mengirim permintaan laporan. Admin mengirim permintaan laporan ke pembuat laporan penjualan mengirimkan laporan penjualan. Dari pembuatan laporan penjualan ke pemesanan barang 2.3, admin memesan barang sesuai kebutuhan ke pemesan barang konfirmasi pengiriman barang ke admin. Yang lanjut ke data flow diagram level 2. Pelanggan melakukan pemesanan ke sistem pemesanan konfirmasi pemesanan ke pelanggan. Dari sistem pemesanan ke metode pembayaran. Metode pembayaran memberikan informasi pembayaran ke pelanggan memilih metode pembayaran. Dan habis dari metode pembayaran ke sistem melakukan pembayaran. Sistem melakukan pembayaran dari pelanggan melakukan detail pembayaran, sistem kirim nota pembayaran ke pelanggan. Sistem melakukan pembayaran dan aplikasi pembayaran ke kurir ke pengantar barang ke pelanggan. Dalam data flow diagram konteks, proses penjualan barang pada toko Padima Dialog, pembeli melakukan penawaran, permintaan, pembelian dan pembayaran kepada pegawai, dan pegawai memberikan juga barang, bukti pembayaran dan laporan akan dimasukkan ke data. Dalam proses penjualan barang pada Dialog, pembeli melakukan penawaran, permintaan, pembelian dan pembayaran ke pegawai, dan pegawai menerima semua itu dan yang akan dikirim ke CEO melalui laporan. Dalam data flow diagram level 0, pertama proses login dan daftar. Pembeli yang daftar dengan identitas pribadi dan pembeli akan mendapatkan hasil akun mendaftar di akun. Kedua, proses penampilan kategori barang. Pembeli melakukan permintaan dan penawaran barang kepada pegawai dan pegawai menjelaskan database barang kepada pembeli. Dalam data flow diagram level 1, proses pembelian barang. Pelanggan dilakukan permintaan barang dan pembelian barang kepada pegawai, dan pegawai memberi memberikan database barang dan harga. Lalu tinggal proses pembayaran barang. Pelanggan melakukan transaksi kepada pegawai dan pegawai memberikan barang dan bukti transaksi kepada pelanggan yang akan dimasukkan ke data transaksi. Dalam data flow diagram level 2, proses pengiriman barang. Pegawai mengemas barang dan melakukan pengiriman barang kepada pembeli, lalu pembeli menerima barang dan laporan barang diterima oleh pegawai. Lalu dalam proses pembuatan laporan. Pegawai membuat laporan barang dan transaksi yang akan dilaporkan kepada CEO terkait database barang dan transaksi yang akan dimasukkan ke dalam laporan. Adalah e-commerce dan e-learning memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses dan efisien. E-commerce memungkinkan transaksi online yang praktis dan memperluas pasar, meski menghadapi tantangan seperti keamanan dan
logistik. Sementara learning menawarkan pembelajaran bersifat secara online, namun terbatas oleh kurangnya interaksi langsung dan kebocoran data serta koneksi yang stabil. Kedua bidang ini menunjukkan potensi besar teknologi dalam mengubah cara kita berbisnis dan belajar. Baiklah, teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan? Halo Pak. Oke, data flow. Itu level 1 yang dari awal. Dari awal. Konteks. Nah, sehingga diagram konteksnya tidak ada. Coba yang lain ada nggak? Aura dari aura gitu, aura, depan. Nah, itu konteks kayak gitu tuh. Jadi diagram konteks itu dimunculkan itu secara umum, tidak ada database dan tidak rinci. Ibaratnya diagram rincinya itu setelah dimunculkan diagram konteks. Nah, ada semuanya kan? Nah, berarti direvisi nih punya Lingga itu diagram konteks nggak ada. Terus lanjut setelah konteks apa? Level 0. Ini level 0 ya. Iya. Nah, di level 0 itu nggak ada database. Ya, coba lihat yang lain. Punya Evan aja dah, yang tadi udah saya lihat 2 kali. Nah, no database no ekonomi. No, yang no. Ya, terus mana lagi database? Bukan, tadi yang tadi. Nah, itu bentuk database seperti itu ya bentuknya ya. Bukan terminator ya, terminator itu kotak bentuknya. Itu ya. Oke, kembali lagi ke Lingga. Nah, di level 0 itu untuk alur proses yang dari pendalaman produk, proses, masalah itu nggak ada tuh. Yang 0.1, 0.2 atau 1.1, 1.2 dan seterusnya. Coba yang lain. Itu saya bandingin satu kelompok berarti. Nah, atau yang ini nih tuh. Atau yang lain. Ini juga sama tuh, udah ada satu. Nah, ini yang tadi. Nah, itu atas berapa tuh? 1.1 berapa? Ya, kayak gitu tuh 1.1 terus ada panah. Itu juga masih ada yang kurang, itu panahnya panah atas atau panah bawah. Yang pasti panah yang saya lihatnya walaupun tidak dikasih panah yang lancip itu pasti di bawah. Sama setelah itu dia entar dulu. Nah, 1.1-nya itu selesai, maka dia langsung lari ke 1.2. Diproses lagi di alur proses yang 1.2-nya itu ada masing-masing punya database penyimpanan data. Kalau nggak ada database, berarti layaknya majalah. Website-nya itu kayak majalah, kayak kita lihat layaknya majalah. Nggak ada transaksi antara pembeli dan penjual. Gitu ya. Itu level tadi Lingga level berapa? No, lanjut ke level 1. Nih, nggak bisa nanya nih ke temennya nih. Si Sinta juga bisa tulis. Coba level 1. Dia lari, ya level 1 itu larinya ke sana dia, bukan ke bawah. Tapi dia, nah ini alur proses yang kemarin saya kasih tahu contoh di modulnya, ini yang salah. Coba lihat dah modulnya kayak gini misalnya. Dia bentuknya dari alur proses nggak ada transaksi. Si pelakunya malah di sebelah sini nih, pelakunya si admin sama pelanggan. Tengah-tengah ada database. Di antara itu ini bingung nih. Ini proses yang salah. Gitu ya. Coba yang lain. Ya, yang lain. Ya, biar kalian juga paham juga. Nah, ini kayak gini nih ya. Ini database-nya walaupun ada alur proses 1.1 dan 1.2, dia mempunyai database masing-masing di barang yang paling bawah transaksi. Dan si pelakunya itu pelanggan sama apa itu? Pegawai. Seperti itu. Jadi dia nggak muter gitu ya. Tapi dia diselesaikan dulu poin 1.1 diselesaikan, terus kemudian lanjut lagi di alur proses yang di 1.2. Enggak ya? Udah sampai level 2 doang ya? Enggak? Ada level 3? Oke.
Itu aja ya dari saya. Nanti di provisi terus nggak perlu presentasi, kasih tahu kabarin ke saya aja. Pak ini yang saya dulu. Karena nanti setelah ini kita belajar membuat coding untuk seperti ini nih alur prosesnya gitu. Jadi ibaratnya blueprintnya ini kamu yang udah saya revisi perbaiki. Kalau misalnya nggak diperbaiki berarti nanti blueprintnya ngaco tuh, bingung sendiri ntar saking banyaknya gitu ya database-nya nanti. Oke, ditutup karena ini ada catatan yang Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.